Sebuah gempa tektonik dilaporkan sedang mengguncang pondasi MotoGP hingga ke akarnya. Bukan sekedar rumor, tapi sebuah pernyataan perang terbuka dari pabrikan yang paling terluka. Yamaha dikabarkan telah melepaskan predator paling buas dari Superbike, Toprak Razgatlioglu, dan kecepatan perdananya di atas M1 V4 baru disebut-sebut membuat bos Pramac Racing sampai histeris di pinggir trek. Ini bukan lagi soal adaptasi, ini adalah invasi. Mari kita lihat faktanya. Selama bertahun-tahun, Yamaha seolah terjebak dalam zona nyaman, terus berpegang pada filosofi mesin inline-4 yang membawa mereka pada kejayaan masa lalu. Namun di era aerodinamika brutal dan dominasi mesin V4 Eropa, Yamaha terpuruk menjadi penonton saat Ducati, KTM, dan Aprilia berpesta di podium. Fans frustasi, pembalap andalan mereka mengeluh, dan paddock berbisik bahwa raksasa Jepang ini telah kehilangan taringnya. Tapi sekarang, desas-desus yang beredar mengatakan semua itu akan berubah. Bertempat di kota bersejarah Siena, Italia, Pramac Racing, dalam aliansi barunya dengan Yamaha, mengumumkan sebuah proyek yang bukan hanya ambisius, tapi juga sebuah pertaruhan terbesar dalam sejarah mereka di MotoGP. Disinilah cerita menjadi semakin panas. Pusat dari revolusi ini adalah satu nama, Toprak Razgatlioglu. Juara dunia World Superbike 3 kali menurut berita yang beredar, seorang gladiator modern yang dikenal dengan gaya balap paling ekstrim di planet ini. Kehadirannya di garasi Prima Pramac Yamaha bukan sekedar transfer pembalap biasa. Ini adalah simbol perlawanan. Yamaha yang selama ini dikenal dengan motor yang smooth dan user-friendly, kini dikabarkan sengaja merekrut seorang monster untuk menjinakkan monster baru ciptaan mereka, YZR M1 dengan mesin V4. Menurut sumber internal, Managing Director Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, menyebut Toprak sebagai aset krusial sekaligus tantangan terbesar. Yamaha dikabarkan sadar, untuk mengalahkan Ducati, mereka tidak bisa lagi membuat motor yang hanya stabil. Mereka butuh motor yang buas, liar, dan mampu dieksploitasi hingga batas paling gila. Dan tidak ada pembalap lain di dunia yang lebih memahami batas gila selain Toprak. Gino Borsoi, sang tim director Pramac, dilaporkan sampai dibuat tercengang. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip berbagai media, Borsoi mengaku sangat terkejut dengan mentalitas dan kecepatan adaptasi Toprak. Kami semua tahu dia luar biasa dalam pengereman, kata Borsoi. Tapi dia menunjukkan bahwa dia bisa mengubah gaya balapnya dalam waktu singkat. Dia belajar sangat cepat. Bahkan, ada kabar yang menyebutkan bahwa para insinyur Pramac sampai harus berkali-kali mengingatkan Toprak untuk tidak mengerem terlalu keras. Khawatir ia akan melampaui limit ban Michelin yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Tapi Toprak, dengan instingnya yang fenomenal, diduga langsung memahami perbedaan karakter ban dan motor GP dalam beberapa lap saja. Ini bukan sekadar pujian basa-basi. Ini adalah sinyal bahaya bagi para rival. Gaya pengereman Toprak yang legendaris, di mana ia sering mengangkat roda belakangnya atau yang dikenal dengan stoppie, adalah senjata yang belum pernah dilihat grid MotoGP secara konsisten. Di World SBK, gaya itu memberinya keuntungan sepersekian detik yang krusial. Sekarang, pertanyaan di seluruh pedok adalah, bisakah gaya brutal itu diaplikasikan di MotoGP? Jika bisa, maka Toprak akan menulis ulang buku manual cara mengerem di kelas para raja. Dan tentu saja, kita tidak bisa membicarakan ancaman baru tanpa menyebut sang penguasa. Di sudut lain, dikabarkan Marc Marquez dan Ducati mengamati semua ini dengan saksama. Toprak secara terbuka telah menyebut satu nama yang menjadi target utamanya, Marc Marquez. Ini adalah narasi yang sempurna. Sang raja pengereman ekstrim melawan raja penyelamatan mustahil. Dua pembalap dengan bakat alien yang menolak untuk tunduk pada hukum fisika. Sumber di Pedek mengatakan bahwa para insinyur Ducati mulai menganalisis data pengereman Toprak dari World SBK, mencoba memprediksi bagaimana ancaman baru ini akan mengubah titik pengereman di setiap sirkuit. Ini bukan lagi pertarungan antar pembalap, ini adalah perang psikologis dan teknis yang dimulai bahkan sebelum lampu start musim 2026 padam. Paolo Campinotti, bos besar Pramac, menyebut musim 2026 sebagai tonggak bersejarah, menandai 25 tahun timnya berkiprah di MotoGP. Baginya, kehadiran Toprak adalah validasi, sebuah tanda kepercayaan penuh dari Yamaha bahwa Pramac bukan lagi sekadar tim satelit, melainkan partner pabrikan sejati dalam sebuah misi untuk merebut kembali tahta MotoGP. Namun, jika Anda pikir cerita ini sudah gila, tunggu sampai Anda mendengar apa yang akan terjadi di musim 2027. Disinilah letak master plan Yamaha yang sesungguhnya. Regulasi teknis MotoGP akan dirombak total. Kapasitas mesin turun dari 1000 cc menjadi 850 cc, aerodinamika dibatasi, dan yang paling krusial,
pemasok ban resmi akan berganti dari Michelin ke Pirelli. Pirelli, ini adalah kata kunci yang membuat seluruh pedok bergidik. Selama bertahun-tahun, Toprak Razgatlioglu telah menari di atas ban Pirelli di World Superbike. Dia memahami setiap detail kompon, setiap reaksi dinding samping, dan setiap batas cengkraman ban Italia itu seperti punggung tangannya sendiri. Sementara itu, hampir semua pembalap MotoGP saat ini, termasuk para alien seperti Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, hanya mengenal ban Michelin sepanjang karir mereka di kelas Premier. Spekulasi liar pun beredar. Apakah Yamaha dan Pramac sengaja merekrut Toprak di 2026 sebagai tahun pemanasan dan investasi jangka panjang? Mereka diduga memberinya 1 musim penuh untuk beradaptasi dengan motor, tim, dan tekanan MotoGP, sehingga ketika revolusi 850cc dan ban Pirelli tiba di 2027, Toprak akan menjadi pembalap yang paling siap di grid. Keunggulannya dalam memahami ban Pirelli bisa menjadi kartu truf yang akan mengacak-acak seluruh peta kekuatan. Bayangkan, di saat semua pembalap top masih meraba-raba karakter ban baru, Toprak sudah bisa langsung menekan sejak lap pertama. Ini adalah keuntungan strategis yang bisa bernilai gelar juara dunia. Yamaha sepertinya tidak hanya sedang membangun motor untuk 1 musim, mereka sedang membangun sebuah dinasti baru yang fondasinya diletakkan pada tahun 2026 dengan sang predator dari Turki. Musim-musim ke depan menjanjikan pertarungan yang lebih liar, tak terduga, dan penuh drama. Kedatangan Toprak, kebangkitan Yamaha dengan mesin V4, dan revolusi regulasi 2027 adalah badai sempurna yang akan menerjang MotoGP. Apakah strategi jangka panjang Yamaha ini akan berhasil? Mampukah Toprak Razgatlioglu menantang Marc Marquez dan meruntuhkan dominasi Ducati? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan era baru ini? Jangan lupa untuk like video ini jika kalian juga merasakan getaran gempa dari kedatangan Toprak. Subscribe ke channel Gala Speed News dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update paling panas dan analisis paling tajam langsung dari jantung paddock MotoGP. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di berita selanjutnya.